Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianus Suherman dengan NPM 20010101013. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis cybercrime, cara penanggulangan dan pencegahannya serta kaitannya dengan Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Menurut Warren Buffett, seorang investor sukses asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa cybercrime ini merupakan masalah nomor satu bagi umat manusia. Hal tersebut tidak mengherankan, sudah ada banyak sekali orang-orang yang kegiatan utamanya adalah di dunia maya, jadi sudah pasti kejahatan di dunia maya juga akan semakin meningkat dan semakin berbahaya. Nah, ini tipe cybercrime yang ada di Indonesia. Yang pertama, phishing. Taktik phishing ini bekerja taktik penipuan online di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit atau data pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya atau lembaga resmi melalui email, pesan instan, atau situs web palsu. Para penipu berusaha memancing dan burung phishing korban untuk memberikan informasi pribadi atau masuk ke situs web palsu yang mirip dengan situs asli. Cara penanggulangan phishing: yang pertama, bisa hindari mengklik tautan atau lampiran dari email atau pesan yang tidak Anda kenal atau mencurigakan. Yang kedua, periksa URL situs web sebelum memasukkan informasi sensitif. Pastikan bahwa URL dimulai dengan https dan ada ikon kunci ganda di bilangan alamatnya. Yang ketiga, install perangkat lunak keamanan yang kuat yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan phishing. Yang keempat, jika Anda menerima email atau pesan dari lembaga atau perusahaan, verifikasi keasliannya dengan menghubungi kontak resmi lembaga tersebut secara terpisah. Yang kelima, tingkatkan kesadaran pengguna tentang metode phishing dan bagaimana menghindarinya melalui pelatihan atau edukasi. Pencegahan phishing: jangan pernah memberikan informasi pribadi melalui email atau pesan singkat yang meminta informasi tersebut secara tidak wajar atau mencurigakan. Aktifkan fitur keamanan multifaktor atau FPA jika tersedia untuk meningkatkan lapisan perlindungan akun. Yang ketiga, gunakan alamat email yang berbeda untuk tujuan pribadi dan profesional untuk mengurangi risiko phishing. Yang keempat, pastikan bahwa situs web yang Anda kunjungi aman dan memiliki reputasi yang baik serta memasuki informasi sensitif. Jangan membagikan informasi pribadi yang sensitif secara publik di media sosial. Kaitan dengan Undang-Undang ITE, phishing dapat dianggap sebagai kejahatan di bawah Undang-Undang ITE Indonesia atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Penipuan online termasuk phishing merupakan kejahatan yang melibatkan pengguna teknologi informasi dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang tersebut. Jika seseorang menggunakan phishing untuk mencuri informasi pribadi atau meretas akun orang lain, hal tersebut melanggar pasal 30 dan pasal 46 Undang-Undang ITE yang melarang akses ilegal terhadap data elektronik dan meretas sistem komputer tanpa izin. Yang kedua yaitu ransomware, jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang meretas sistem komputer dan mengenkripsi data di dalamnya. Setelah data terenskripsi, para penyerang meminta tebusan kepada korban untuk mendapatkan kunci deskripsi yang diperlukan untuk mengembalikan akses ke data yang terenkripsi. Ransomware merupakan ancaman serius karena dapat menyebabkan kerugian finansial, kehilangan data penting, dan gangguan pada aktivitas bisnis atau individu. Cara penanggulangan ransomware: jika terjadi adanya ransomware, isolasi sistem yang terinfeksi segala dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang kedua, sebaiknya jangan membayar tebusan karena tidak menjamin pemulihan data dan dapat mendorong para penyerang untuk melakukan serangan lebih lanjut.
Yang ketiga, hubungkan ahli keamanan cyber untuk perusahaan keamanan cyber yang terpercaya untuk membantu mengidentifikasi dan membersihkan ransomware dari sistem. Yang keempat, jika memungkinkan, pulihkan data dari cadangan atau backup yang telah dibuat sebelum terjadinya infeksi ransomware. Pencegahan ransomware, yang pertama, selalu lakukan backup data secara berkala dan simpan di lokasi yang terpisah dari sistem utama, agar data dapat dipulihkan jika terjadi infeksi ransomware. Yang kedua, pastikan selalu memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak dengan versi terbaru serta mengaktifkan fitur keamanan yang disediakan. Yang ketiga, hindari membuka email atau lampiran yang mencurigakan, terutama jika dikirim dari sumber yang tidak dikenal. Misal perangkat lunak keamanan seperti antivirus atau firewall untuk mendeteksi dan mencegah ancaman ransomware. Yang kelima, tingkatkan kesadaran karyawan atau pengguna tentang potensi ancaman ransomware dan bagaimana menghindarinya. Kaitan dengan Undang-Undang ITE di Indonesia, dalam Undang-Undang ITE Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, ransomware dapat dianggap sebagai kejahatan komputer. Pasal-pasal yang diberikan dengan ransomware adalah sebagai berikut. Pasal 32 mengatur tentang kerahasiaan dan perlindungan data elektronik. Melanggar pasal ini dengan mengeksekusi data orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasal 38 mengatur tentang sistem elektronik. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan atau membantu terjadinya perubahan, menghapus atau mengurang data elektronik yang sah dapat dipidana. Yang terakhir, pasal 46 mengatur tentang akses ilegal terhadap data elektronik. Melakukan akses ilegal terhadap data elektronik orang lain tanpa izin adalah pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang ketiga, hacking. Tindakan meretas atau memasuki sistem komputer atau jaringan tanpa izin atau otorisasi yang sah. Para peretas yang disebut sebagai hacker dapat mencuri data, merusak sistem, mengubah informasi, atau mencari celah keamanan untuk tujuan kriminal dan merusak. Cara penanggulangan hacking, aktifkan fitur multifaktor MPA untuk mengamankan akun atau data pribadi dari upaya meretas. Pastikan perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui dengan versi terbaru untuk memperbaiki kerentanannya. Yang ketiga, gunakan alat pemantauan jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau aneh pada sistem. Yang keempat, konfigurasi firewall dan pengaturan keamanan jaringan untuk mengawasi dan membatasi akses yang tidak sah. Pencegahan hacking, gunakan kata sandi yang kompleks, panjang, dan berbeda untuk setiap akun, serta jangan menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak. Pastikan firewall dan perangkat lunak antivirus selalu aktif untuk mencegah akses tidak sah dan mendeteksi perangkat lunak berbahaya. Yang ketiga, enskripsi data yang sensitif untuk melindungi informasi pribadi atau rahasia dari akses tidak sah. Yang keempat, lakukan backup data secara rutin ke lokasi yang terpisah untuk mengurangi resiko kehilangan data akibat peretasan. Yang kelima, jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan dari email atau sumber tidak dikenal. Kaitan dengan Undang-Undang ITE, dalam Undang-Undang ITE Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, hacking dapat dianggap sebagai kejahatan komputer. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hacking adalah sebagai berikut. Pasal 28 mengatur tentang penyebaran informasi yang mengandung fitnah. Hacking yang digunakan untuk menyebar informasi fitnah atau merusak reputasi seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasal 30 mengatur tentang akses ilegal terhadap data elektronik. Hacking atau akses ilegal ke data elektronik tanpa izin merupakan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasal 46 mengatur tentang menyadap atau memata-matai komunikasi elektronik orang tanpa izin adalah pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasal 50 mengatur tentang penyebaran informasi. Hasutan hacking yang digunakan untuk menyebarkan informasi, hasutan atau menghasut orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang keempat adalah spamming. Spamming adalah tindakan mengirimkan pesan yang tidak diinginkan secara massal kepada banyak orang, terutama melalui email. Pesan spam sering berisi promosi komersial, tawaran penjualan, atau tautan ke situs web yang tidak diinginkan. Praktik spamming ini meresahkan dan dapat mengganggu komunikasi digital. Cara penanggulangan spamming, gunakan fitur filter spam pada layanan email atau aplikasi pesan instan untuk mengidentifikasi dan memindahkan pesan spam ke folder terpisah. Yang kedua, laporan pesan spam kepada penyedia layanan email atau aplikasi agar mereka dapat mengambil tindakan terhadap pengiriman spam. Yang ketiga, hindari merespon pesan spam karena ini dapat mengkonfirmasi keadaan alamat email Anda kepada para pengirim spam. Berhati-hati saat mengklik tautan unsubscribe pada pesan spam karena ini juga dapat mengkonfirmasi alamat email Anda. Yang pencegahan untuk spamming,
Yang pertama, bisa gunakan alamat email dengan bijaksana dan jangan membagikannya secara sembarangan di internet. Pastikan Anda memahami kebijakan privasi ketika memberikan alamat email kepada pihak ketiga. Yang ketiga, hindari mendaftar ke banyak situs web atau layanan menggunakan alamat email yang sama. Yang keempat, pastikan perangkat lunak keamanan Anda terbaru dan dapat mendeteksi pesan spam. Kaitannya dengan Undang-Undang ITE, Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang penghinaan dan pelecehan. Spamming yang mengandung pesan yang menghina atau meresahkan yang lain melalui media elektronik dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasal 28 mengatur tentang penyebaran informasi yang mengandung fitrah spamming yang berisi informasi fitrah atau menyesatkan juga dapat melanggar Undang-Undang ITE. Yang keempat, DDoS atau Distributed Denial of Service Attack. Serangan yang dilakukan oleh para penyerang untuk membuat layanan atau situs web menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan cara mengalirkan lalu lintas internet yang luar biasa besar ke server target. Serangan DDoS bertujuan untuk menghambat akses dan kinerja sistem yang membanjiri server dan jaringan dengan permintaan palsu. Cara penanggulangan DDoS: yang pertama, memonitor lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi lonjakan lalu lintas yang tidak wajar yang dapat menandakan serangan DDoS. Yang kedua, tingkatkan kapasitas server dan jaringan untuk menahan tekanan dari serangan DDoS. Yang ketiga, menggunakan layanan cloud yang menyediakan proteksi DDoS dapat membantu mengurangi dampak serangan. Yang keempat, gunakan sistem pendistribusian lalu lintas untuk mengarahkan lalu lintas dari sumber yang berada dan membantu mengatasi serangan DDoS. Pencegahan DDoS: 1. Menggunakan firewall yang kuat dapat membantu mencegah serangan DDoS dari mencapai server Anda. Yang kedua, melakukan pengujian keamanan dan uji penetrasi secara rutin untuk mengidentifikasi kerentanan dan memperkuat pertahanan. Yang ketiga, pastikan perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbaharui dengan versi terbaru dan memperbaiki ketahanannya. Kaitan dengan Undang-Undang ITE, yang pasal pertama, pasal 30 mengatur tentang akses ilegal terhadap data elektronik. Serangan DDoS yang merusak atau mengganggu data elektronik tanpa izin merupakan pelanggaran. Pasal 46 mengatur tentang penyadapan pengguna botnet atau sistem terdistribusi untuk melakukan serangan DDoS dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 50 mengatur tentang penyebaran informasi hasutan. Penggunaan serangan DDoS untuk menyebarluaskan informasi hasutan atau merusuhkan orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang kelima, pirasi. Tindakan ilegal menyalin, mendistribusikan atau menggunakan kembali karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Karya yang seringkali menjadi sasaran privasi meliputi musik, film, perangkat lunak, buku, atau karya-karya kreatif lainnya. Pirasi merugikan pemilik hak cipta, menciptakan ketidakadilan dalam industri kreatif, dan melanggar hukum hak cipta. Cara penanggulangan pirasi memastikan bahwa karya-karya kreatif dilindungi oleh hak cipta dan penggunaannya berada dalam batas lisensi yang sah. Yang kedua, melakukan penyadapan dan pemantauan terhadap kegiatan ilegal yang terkait dengan pirasi untuk mengidentifikasi pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, meminta platform daring dan penyedia layanan untuk menghapus konten ilegal yang melanggar hak cipta. Yang keempat, melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hak cipta untuk menegakkan undang-undang dan mencegah kegiatan privasi. Pencegahan pirasi: mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta dan dampak negatif pada pirasi melalui konten edukasi yang menarik atau edutainment. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak keamanan untuk mencegah atau membatasi akses menggunakan membatasi akses ilegal terhadap karya-karya yang dilindungi hak cipta. Yang ketiga, menggunakan layanan legal yang menyediakan akses legal dan berbayar ke karya-karya yang dilindungi hak cipta. Yang keempat, mendorong kerjasama antara pemegang hak cipta, industri, dan pemerintah untuk melawan privasi secara kolektif. Kaitan dengan Undang-Undang ITE, privasi merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat dianggap sebagai kejahatan di bawah Undang-Undang ITE Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2026. Pasal-pasal yang berkaitan dengan privasi ada sebagai berikut. Pasal 113 mengatur tentang pelanggaran hak cipta melakukan reproduksi, distribusi, atau penjualan karya-karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemilik hak cipta merupakan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasal 114 mengatur tentang pelanggaran hak terkait penggunaan karya-karya yang dilindungi hak terkait seperti karya musik, film, dan siaran tanpa izin pemilik hak terkait juga melanggar Undang-Undang ITE Pasal 113.
pada ITE. Pasal 136 mengatur tentang tindakan pemblokiran platform daring atau situs web yang menyediakan konten ilegal dapat diblokir oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang ITE. Yang keenam, cyberbullying atau eksploitasi anak. Cyberbullying atau tindakan mengejek, merendahkan, mengancam, atau menyebarkan konten yang merugikan dan merendahkan martabat seseorang secara terus-menerus melalui platform digital seperti media sosial, pesan teks, atau situs web. Cyberbullying dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban dan merupakan bentuk kejahatan cyber yang merugikan. Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan seksual atau keuntungan komersial. Hal ini meliputi distribusi, produksi, atau peredaran gambar atau video pornografi anak, serta memanfaatkan anak-anak untuk pekerjaan yang tidak seksual. Eksploitasi anak merupakan kejahatan serius yang merusak masa depan dan kesejahteraan anak. Cara penanggulangan cyberbullying dan eksploitasi anak. Yang pertama, tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyberbullying dan eksploitasi anak melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, sediakan jalur pelaporan yang mudah diakses untuk korban cyberbullying dan eksploitasi anak agar mereka dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Yang ketiga, platform online harus aktif dalam menghapus dan memblokir konten yang melanggar hukum dan merugikan anak-anak. Yang keempat, orang tua dan wali harus mengawasi aktivitas anak mereka di dunia digital dan membantu melindungi mereka dari ancaman cyberbullying dan eksploitasi anak. Yang kelima, platform online harus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku cyberbullying dan eksploitasi anak. Pencegahan. Untuk pencegahannya, yang pertama, ajarkan anak-anak tentang penggunaan internet yang bertanggung jawab dan etika dalam berinteraksi di internet. Yang kedua, beritahu anak-anak tentang pentingnya menjaga pengaturan privasi dan tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Yang ketiga, orang tua harus memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penggunaan internet dan media sosial untuk melindungi anak-anak dari ancaman cyberbullying dan eksploitasi anak. Yang keempat, ajarkan anak-anak tentang pendidikan seksual yang sehat yang menyadarkan mereka tentang resiko eksploitasi seksual. Kaitan dengan Undang-Undang ITE, Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang penghinaan dan pelecehan. Cyberbullying yang berisi konten yang merendahkan atau menghina orang lain secara online dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 4 mengatur tentang ujaran kebencian, konten yang mengatur ujaran kebencian dan diskriminatif termasuk cyberbullying juga dapat dianggap sebagai pelanggaran ITE. Pasal 27 ayat 5 mengatur tentang penyebaran informasi pribadi. Penyebaran informasi pribadi seseorang secara ilegal dan melanggar privasi juga merupakan pelanggaran Undang-Undang ITE yang relevan dalam kasus eksploitasi anak. Yang ketujuh, pencurian identitas. Tindakan ilegal mengakses, menggunakan, atau mencuri informasi pribadi seseorang seperti nama, alamat, nomor identifikasi pribadi atau NIP, nomor kartu kredit atau kata sandi dengan tujuan untuk melakukan penipuan, kejahatan, atau memalsukan identitas. Pencurian identitas seringkali digunakan oleh pelaku kejahatan cyber untuk mendapatkan keuntungan secara finansial atau merugikan korban. Cara penanggulangannya, selalu cek dan awasi aktivitas keuangan Anda secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau transaksi yang tidak sah. Menggunakan fitur keamanan multifaktor MPA tidak terjadi untuk mengamankan akun dan informasi pribadi Anda. Hindari membagikan informasi pribadi yang sensitif atau nomor kartu kredit secara terbuka atau di situs web yang tidak aman. Pastikan Anda menghapus informasi pribadi dengan aman dari perangkat lama atau sebelum membuangnya. Pastikan perangkat lunak dan aplikasi Anda selalu diperawai dengan versi terbaru untuk mengatasi kerentanan keamanan. Pencegahan pencurian identitas, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun Anda, serta hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak. Pastikan situs web yang Anda kunjungi memiliki koneksi aman ditandai dengan HTTPS dan memiliki reputasi yang baik sebelum memasuki informasi pribadi. Tingkatkan kesadaran tentang teknik penipuan dalam praktik phishing untuk menghindari jebakan pencurian identitas. Yang keempat, periksa laporan kredit Anda secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau akun yang tidak sah. Kaitannya dengan Undang-Undang, Pasal 28 ayat 1 mengatur tentang penyadapan pencurian identitas yang melibatkan penyadapan atau pengambilan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Pasal 30 mengatur tentang akses ilegal terhadap data elektronik, pencurian identitas dengan cara akses ilegal terhadap data elektronik atau akun orang lain juga dapat dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ITE. Pasal 46 mengatur tentang penyadapan penggunaan data pribadi atau identitas orang lain tanpa izin dalam kasus tersebut dapat melibatkan pelanggaran undang-undang ITE. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dan keliru, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.